PR dunia itu antara lain pertama adalah potensi krisis pangan, kedua potensi krisis energi, dan ketiga potensi krisis ekonomi. Kita sekarang pada masuk upaya menjawab potensi krisis pangan dunia. Ikhtiar yang dilakukan 3 tahun lalu, saya rasa Bung Karno mencoba mencari solusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Situbondo. Tapi hari ini ternyata menjawab PR Indonesia dan PR dunia. Halo, selamat malam saudara, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Senang sekali pada malam hari ini saya Widi Dwinanda dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Nah saudara, pada bulan November tahun lalu nih, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sebuah statement yang penting dalam KTT APEC 2022 bagi seluruh negara peserta KTT APEC 2022 yang kita bisa lihat sama-sama dalam sebuah artikel. Kita baca bersama ya bahwa Presiden Jokowi ajak pemimpin APEC perkuat kerjasama konkret. Hal ini dibutuhkan dalam menghadapi krisis pangan, energi, lingkungan, hingga resesi yang mengancam dunia. Presiden Jokowi pun mendorong perwujudan APEC Food Security Roadmap Toward 2030 dan hal ini untuk memastikan ketahanan pangan melalui teknologi yang inovatif dan digitalisasi, peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem pangan, serta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketersediaan pupuk dan pakan ternak juga perlu diperhatikan untuk cegah krisis pangan menyerang lebih dari 3 miliar masyarakat. Itulah yang diucapkan oleh Presiden Jokowi. Dan ketika kita berbicara mengenai inovasi, makanya malam ini saya ingin mengundang atau mengajak nih salah satu kepala daerah yang telah menginisiasi sebuah program inovasi proses pengembangan inovasi bibit unggul padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. Nah, seperti apa ya proses pengembangan inovasinya? Langsung saja yuk kita undang bersama Bapak Karnasus Wandi selaku Bupati Situbondo. Selamat malam Bapak, kayaknya nggak mau dipanggil Bapak ya? Alhamdulillah. Pengen dipanggilnya nih bocoran ya saudara, pengen dipanggilnya Bung Karna, betul? Iya. Ada filosofinya nggak? Nah, kita duduk dulu deh, kita duduk dulu ya. Oke, filosofi mau dipanggil Bung seperti apa? Saya terinspirasi oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi Bung Karno menjadikan Indonesia merdeka. Dan kami, Bung Karno, ingin menjadikan Situbondo berjaya. Wih, luar biasa. Bung Karno untuk Situbondo. Untuk Situbondo berjaya. Ya. Luar biasa. Oke, tadi kan sudah disampaikan ya sedikit ada cerita bahwa memang ada pengembangan inovasi. Yaitu dari bibit unggul padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. Tapi sebelumnya mungkin bisa dikenalkan dulu sebenarnya bibit unggul padi yang seperti apa sih dan kenapa namanya BK? Kalau bibit unggul padi biasanya mungkin BU gitu. Ya. Pada saat melakukan penelitian kami itu kerjasama dengan Balai Benih Subang waktu itu. Nah kita kerjasama dan keinginan untuk memiliki bibit sendiri itu sangat kuat dari kami dan saya instruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mencari orang yang bisa menjadi pemulia untuk bisa mendapatkan bibit ini. BK Situbondo, BK itu artinya Bung Karno. Jadi Bung Karno Situbondo. Saya ingin bahwa ada sebuah kenangan kelak ketika bibit ini sudah beredar luas, bukan hanya untuk Situbondo, tetapi untuk Indonesia. Jadi bibit BK Situbondo 01 maupun 02 Agritan ini dari Situbondo untuk Indonesia. Lalu latar belakang menginisiasi dan proses pengembangannya seperti apa? Ya, kita melihat bahwa dengan
ketentuan yang terbaru dari pemerintah untuk menggunakan pupuk berimbang, subsidi pupuk utamanya urea sudah dikurangi oleh pemerintah pusat. Nah, ini menjadikan banyak para petani merugi karena kecintaannya kepada urea sangat luar biasa sehingga mereka berupaya untuk membeli yang non subsidi dengan harga yang sangat mahal. Nah, tentu ini menjadi pemikiran saya selaku bupati di Situbondo bagaimana masyarakat saya bisa meningkat penghasilannya, bisa meningkat kesejahteraannya dengan adanya bibit baru ini. Karena bibit itu adalah masa depan petani. Kita bekerja sama dengan Balai Benih, kemudian dicobalah beberapa bibit banyak. Dan itu kita coba di BPP Kapongan Situbondo. Kemudian dipilihlah dua bibit ini, tetapi waktu itu masih belum kita beri nama. Nah, kemudian dari 2 bibit ini, kemudian berlanjut untuk diuji di multi lokasi. Diuji di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Alhamdulillah hasilnya rata-rata cukup bagus. Bagus, baik. Jadi kalau BK Situbondo 02 di angka 8, kemudian BK Situbondo 01 di angka 7 ton per hektar. Kemudian setelah itu masih berproses lagi. Ditanamlah di rumah kaca, kemudian diberi penyakit. Baik itu hama-hama ya. Hama-hama semuanya. Ketika sudah tahan hama, barulah kita lolos. Dan ketika lolos, barulah kita mengajukan proposal kepada kementerian. Dan alhamdulillah pada 17 Februari 2023 SK dari kementerian sudah turun dan dinyatakan bahwa BK Situbondo 01 dan 02 Agritan ini sudah layak untuk disebar di masyarakat. Oke, pihak mana saja yang terlibat nih dalam proses ini, Pak? Ya banyak sekali karena kita ini memang kolaborasi ya. Karena memang sekarang tidak kalau ingin maju tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Kalau Situbondo mau bergerak sendiri, kita punya SDM untuk pemulia, tidak punya laboratorium yang cukup. Tetapi kita berkolaborasi dengan Balai Benih, kemudian juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memang juga ikut andil membantu kami di dalam berproses sampai terciptanya bibit padi BK Situbondo 01 dan 02 ini. Apa yang membedakan atau yang menjadikan bibit unggul ini spesial? Luar biasa, bibit ini hasilnya diuji coba terakhir ketika dengan Ibu Gubernur Jawa Timur. Kalau BK Situbondo 02 itu hasilnya di angka 8,8. 8,8. Kemudian BK Situbondo 01 itu di angka 7,3. Jadi di atas rata-rata sebagaimana yang saya sampaikan hasil percobaan di multi lokasi. Nah, dari kenapa ini hasilnya banyak? Yang pertama bahwa padi ini anakannya banyak. Anakannya banyak. Di samping anakannya banyak, malahnya panjang. Bulirannya itu besar-besar. Sudah besar masih berisi. Dan ternyata bagus sekali memang kualitasnya ya. Ini pulen. Hasilnya pulen. Pulen. Disukai oleh masyarakat? Ya, putih. Siapa yang tidak suka dengan yang putih? Di samping putih harum. Nah, siapa yang tidak suka dengan harum? Udah putih harum lagi ya. Dari berbagai kelebihan ini saya yakin bahwa ini akan menjadi primadona bukan hanya di Situbondo tapi dari Situbondo untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Bahkan banyak yang pesen ini sudah, Pak. Sudah banyak yang pesan? Banyak yang pesan. Jadi Lampung pesan bibit untuk 100 hektar. Kemudian Subang sendiri, Kuningan, Blitar yang sudah pesan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa
mengenalkan Situbondo dari bibit BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. Karena kalau saya pergi ke Jakarta, ditanya sama orang-orang, Bapak dari mana? Saya dari Situbondo. Ada pertanyaan lebih lanjut, Mbak. Apa itu? Situbondo itu di mana? Saya ingin mengenalkan Situbondo dari BK Situbondo 01 maupun 02 Agritan ini. Dan secara nilai ekonominya ternyata memang sangat menguntungkan gitu ya Pak ya? Kalau dibandingkan dengan padi biasa Mbak, padi biasa hasil statistik di Kabupaten Situbondo itu hanya 4,97 ton per hektar. Baik. Nah, kalau 3 kali panen, katakanlah untuk memudahkan saja ya, anggap 5 ton per hektar. Jadi sehingga dalam 1 hektarnya itu 15 ton. Nah, kalau kita di Situbondo itu ada 30.000 hektar, baik, maka seluruhnya akan menghasilkan 450.000 ton gabah. Wow. Nah, dan ini kalau dijual dengan harga sekarang 5.500 hanya dapat 2,4 triliun. Tapi kalau pakai padi ini Mbak, katakanlah di angka 8,8 kali 30.000, ya hasilnya adalah 1.056.000 ton. Nah, dari situ kalau dikalikan 5.500 akan dapat 5,8 triliun. Artinya 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat. Luar biasa sekali, memang menguntungkan terutama dari segi ekonomi ya. Menguntungkan dari untuk petaninya juga, dan ternyata ketika dipasarkan atau dikeluarkan ini disukai karena memang kualitasnya baik. Pulen, putih juga, dan harum juga. Kece banget pokoknya. Ini juga kenapa kita berusaha meningkatkan penghasilan para petani. Imbasnya ini kan banyak, Mbak. Baik. Jadi petani yang semula tidak bisa nabung, akhirnya bisa menjadi nabung dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga upaya peningkatan SDM pun akan berbarengan ikut di samping peningkatan kesejahteraan itu sendiri. Dan itu keuntungannya dari BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. Kita akan lebih lagi dalam kupas ya Pak ya. Usai jeda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngobrol Pintar Kompas TV. Harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Saya kira sangat masuk akal lah. Kalau seandainya kita tanam sampai 4 kali ada subsidi pupuk sampai 4 kali kalau seandainya keuangan pemerintah cukup. Anda kembali bersama kami dalam Ngobrol Pintar Kompas TV bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada Bung Karna masih berbincang bersama kita ya mengenai pengembangan inovasi yang begitu luar biasa dari BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. Ngomong-ngomong tentang pengembangan inovasi ini, apakah ada dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Pertanian? Seperti apa dukungannya? Pasti. Pemerintah pusat itu terus memberikan motivasi, semangat kepada kita untuk terus berkarya di daerah dengan terus membantu fasilitas yang ada. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk bisa mengembangkan berbagai apa yang menjadi inovasinya dengan fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Nah, cuma kalau boleh kita menyampaikan aspirasi dengan subsidi yang terbatas, subsidi pupuk yang terbatas, dengan diberlakukannya pupuk berimbang, ini membuat masyarakat memang agak kelabakan. Lebih-lebih ketika kita ini sekarang mengembangkan padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan, ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Pertanian, karena ini ditanam 4 kali, beda dengan yang biasa. Ditanam 3 kali, sehingga subsidi pupuknya hanya dikalikan 3. Nah, untuk daerah-daerah khusus yang ingin mencoba padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan ini, dapatnya dikalikan 4 sesuai dengan
masa tanamnya. Karena ini sampai MT4. Kalau daerah lain kan masih MT3. Jadi masa tanamnya itu saya sampai MT4. Gimana kalau langsung curhat aja sama yang pusatnya kita undang, bagaimana? Luar biasa itu. Kita langsung saja undang Bapak Dr. Yudi Sastro selaku Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Langsung didatangkan loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yudi. Ada yang mau curhat katanya. Siap. Silakan Pak. Curhat yang indah-indah Pak Yang Bupati. indah-indah solusinya Oke, baik. bagaimana katanya. Subsidinya cuma 3 ya. Ya. Padahal ini butuhnya 4 katanya. Oke, baik Mbak Widi, Pak Bupati. Jadi ini BK Situbondo 0102 ini kan sangat genjah tadi Pak Bupati sudah sampaikan. Jadi umurnya itu cuma sekitar 100 hari. 75 sampai 80. Ya, itu semai. Jadi total lah sampai panen seed to seed itu sekitar 100 hari. Jadi ini bisa kita desain untuk IP 400. Ya, IP 400. Gitu Pak Bupati. Jadi IP 400 indeks pertanaman 400. Jadi 4 kali 1 tahun. Nah, tadi Pak Bupati mempropos selama ini kan hanya subsidinya 3 kali gitu. 3 kali aja, butuhnya 4 kali. Kalau kita tanam 4 kali, ya harusnya 4 kali gitu ya. Jadi memungkinkan Dok? Ya, jadi ini mungkin perlu dibicarakan lagi gitu. Karena saya kira sangat masuk akal lah. Kalau seandainya kita tanam sampai 4 kali ada subsidi pupuk sampai 4 kali kalau seandainya keuangan pemerintah cukup gitu kan. Iya. Dan saya yakin dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo akan mensupport itu karena komitmen beliau terhadap para petani luar biasa. Dan saya yakin dengan komitmen beliau yang luar biasa, beliau akan memberikan support yang luar biasa juga manakala ada daerah yang berinisiatif untuk bisa mengembangkan padi BK1, BK2 ini yang sangat genjah. Kita panen di Situbondo hanya di umur 77 hari. Jadi sudah beberapa kali dicoba, umur 77 hari kita sudah bisa panen. Sudah bisa panen. Bagaimana Bapak melihat pengembangan inovasi ini di Situbondo? Ya, jadi Mbak Widi ini Pak Bupati ini sangat inovatif saya kira ya. Dan kebetulan ini ketemu lagi. Jadi ini kerjasama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi yang saat itu saya kepalanya di situ. Dulu saya kepalanya. Sekarang berkat keberhasilan BK Situbondo 01 Sudah dan jadi 02 direkturnya. Ya, sekarang jadi direktur. Jadi luar biasa. Nah, jadi kita memang mendesain sekarang ini dengan tantangan sekarang ini ada beberapa syarat di dalam pengembangan paritas dan itu Pak Bupati sangat menyambut penting. Pertama, kualitas produktivitasnya harus tinggi. Jadi ini potensi hasilnya BK 01, 02 ini di atas 9 ton itu potensi hasil. Walaupun di 02 itu sekitar rata-rata produksi itu ada di 8, kemudian yang 01 itu di angka 7. Kemudian kedua, tahan hama dan penyakit. Ketiga, kualitas berasnya harus bagus, rendemennya bagus. Rendemen bagus, beras kepalanya juga bagus. Dan Bisa ini ada di BK 01, 02. Nih Mbak Budi. Oke, tadi kan cuma diceritain nih putih, bersih, putih. dan harum. Ini. Coba saya mau lihat. Bisa di Wow. Oke, kalau kita lihat nih saudara, ini benar-benar putih ya. Lalu kalau saya lihat juga ini bulir-bulirnya berbeda Besar, begitu ya. ya. Dia lebih besar dibandingkan dengan beras pada biasa, ya. umumnya begitu. Dan Lebih ini masuk putih ke juga. premium. Karena apa? Karena persentase beras kepalanya itu hampir 90%. Oh, Nah, biasanya jadi- kan pecah-pecah kayak potong-potong jadi- gitu ya. Gitu. Kemudian derajat kapurnya juga kecil, nggak sampai 1%. Jadi ini dari aspek pedagang sangat suka, dari aspek konsumen ya suka karena luar pulen. biasa ya. Pulennya juga dapat Ya gitu. dapat. Kemudian dari aspek program pemerintah, di samping produktivitas tinggi, kemudian juga umur sangat genjah, sehingga bisa mendukung peningkatan indeks pertanaman tadi. Nah, jadi kalau ini proposalnya Pak Bupati ini harus disampaikan ke Pak Presiden atau Pak Menteri. Ini nggak cocok nih. Dikaitkan dengan kondisi ketersediaan pangan nasional saat ini seperti apa? Ya, jadi kita sekarang banyak isu yang menjadi tantangan dalam kecukupan Ada pangan krisis nasional. pangan seperti Krisis itu ya pangan isunya ya. dengan ada anomali cuaca. Sekarang ini kan El Nino ya.
kita akan menghadapi musim kering yang panjang. Kemudian kedua juga kita banyak tantangan terkait dengan kalau ada El Nino, ada hama penyakit yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya BK0102 tahan hama penyakit, umur sangat genja, toleran kekeringan, produktivitas tinggi. Jadi menjawab semua masalah itu. Menjadi solusi. Menjadi solusi. Jadi ke depan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian adalah mengembangkan varietas dengan karakteristik seperti ini. Nah, ini yang pasti kita akan dukung. Kalau seandainya sekarang masih terbatas benih sumbernya, ini harus segera kita perbanyak sehingga ini bisa menjadi program di akhir tahun dan di tahun depan. Itu kan dari sudut pandang Kementerian Pertanian. Lalu bagaimana dengan dari yang punya inovasi? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan Mbak Widi, bahwa bibit BK Situbondo 01 dan 02 Agritan ini bukan hanya untuk Situbondo, tetapi dari Situbondo untuk Indonesia. Jadi oleh karena itu pengembangan bibitnya juga telah kita lakukan. Sekarang kita sudah punya bibit pada level putih, kuning, sama ungu. Sebentar lagi kita punya biru, dan biru itu sudah bisa kita edarkan dan kita sebarkan kepada masyarakat. Nah, untuk masyarakat Situbondo, insya Allah kita akan berikan secara gratis karena kita memang menganggarkan untuk masyarakat Situbondo, tetapi dengan catatan yang mau mengikuti SOP yang ada. Karena padi ini sangat genjah. Jadi karena sangat genjah, pada umur 5 hari ini sudah dipupuk. Jadi pupuknya itu urea 50 kg, NPK 50 kg. Setelah itu kemudian disemprotlah pakai POC dengan interval waktu yang tertentu. Nanti para PPL akan memberikan pendampingan secara khusus untuk bisa melaksanakan SOP yang kita buat sehingga hasilnya bisa maksimal. Baik. Nah, termasuk jadi pemupukannya sangat cepat karena umurnya sangat genjah ini. Nah, genjah. Nah, ini bisa menjadi solusi. Lalu bagaimana dukungan atau apakah ada program khusus atau bantuan untuk pengembangan padi varietas baru BK Situbondo 01 atau 01 dan 02 Agritan ini bisa lebih dikembangkan? Program khususnya apa? Sebagai bentuk dukungan. Kita langsung todong ya Pak ya. Ayo. Jadi harus dikembangkan nih. BK 0102 ini kan kerjasama antara Pemda Situbondo dengan Balai Besar, sekarang menjadi Balai Besar Standarisasi Instrumen Tanaman Padi, dulunya Balai Besar Padi. Baik. Dan di sana disimpan nukleosidnya. Kemarin saya sudah tanya juga di sana waktu berkunjung ke sana. Ini akan dikembangkan, diperbanyak dengan lebih cepat ketimbang kalau dulu-dulu nggak secepat ini sebenarnya Pak Bupati ya. Jadi level breeder seed-nya harus dipercepat, kemudian diturunkan lagi foundation seed, kemudian juga stok seed-nya diperbanyak seperti tadi kata Pak Bupati. Dan kami dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendukung itu. Sekarang kami ada mengalokasikan anggaran untuk memperbanyak benih sumber di Balai Besar Standarisasi Instrumen Tanaman Padi. Salah satunya nanti adalah varietas BK 0102 yang menjadi kerjasama antara Pemda Situbondo dan Balai Besar Standarisasi Instrumen Padi. Dan semoga bisa segera ya. Insya Allah, ini segera loh Mbak Widi. Segera, karena harus ini segera. Sudah mau tanam. Ini luar biasa percepatannya ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, yang menarik nih bukan hanya beras itu tuh yang menarik perhatian saya, yaitu dari hasil BK 01 dan BK 02 Agritan aja, tetapi ada ini. Ini adalah mangga yang sangat unik menurut saya. Kalau biasanya kan mangga itu hijau, tetapi ini warnanya merah, dan ini juga ternyata ada yang menarik dari mangga ini dan saya ngiler banget mau coba, boleh? Boleh. Di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Siapa yang tidak tertarik dengan warna yang sangat cantik ini? Ingin berusaha tentang mangga, saya ajak ke Situbondo. Ada mangga arum merah yang bisa cepat berbuah, cepat panen, hanya di umur 1,5 tahun.
masih bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita bersama Bung Karna dan Bapak Yudi, kita lihat dulu yuk sama-sama. Saya ingin menunjukkan satu artikel dari kompas.com terlebih dahulu. Ini ada artikel mengenai mangga arum merah yang menjadi salah satu varietas mangga baru yang terdaftar dalam SK Menteri Pertanian, yaitu nomor 237/KPTS/PV 240 /D/6/2022, dan pada Maret 2021 lalu mangga arum merah ini terdaftar sebagai varietas lokal unggul dari Kabupaten Situbondo. Dan sesuai dengan namanya, mangga ini memang termasuk jenis mangga merah yang sangat unik. Selain memiliki warnanya yang unik, rasa dan produktivitas tanaman ini juga tinggi. Loh, ini sudah dipotong-potong. Nih silakan loh. Kita coba sama-sama apakah berbeda. Bapak dulu lah. Yang punya dulu. Manis luar biasa, Mbak. Makanya namanya mangga arum merah. Arum manis sudah biasa, tapi arum merah yang berbeda. Arum merah karena warnanya merah. Jadi merah merona. Manis, kemudian segernya ada, wanginya ada. Sumpah ini enak. Ini nggak bohong, ini enak banget. Ini manis tapi masih ada gimana ya? Nggak terlalu lembek ya Pak ya? Ya. Jadi benar-benar manisnya juga pas, tapi ada seger-segernya juga. Dan seratnya ini tidak halus. kasar, halus. Halus. Ini enak banget sumpah. Motongnya juga gampang ini Pak. Ya Mbak Widi ini, motongnya juga gampang. Enak, beneran enak, nggak bohong Pak. Tapi sayangnya belum ada di mana-mana ya Pak ya? Belum banyak. Jadi ini memang masih proses pengembangan terus-menerus, jadi belum dipasarkan begitu ya secara luas ya. Kapan sih mulai dikembangkan dan keunggulan dari mangga arum merah dibandingkan dengan varietas mangganya seperti apa? Selain tadi warnanya merah yang unik ya, karena biasanya kan mangga hijau, terus keorenan, agak ke kuning-kuningan, tapi ini merah begitu. Mangga arum merah Situbondo ini mulai dikembangkan baru-baru saja, tetapi penetapan pohon induk tunggalnya itu sudah tahun 2016. 2016 jadi ditetapkan, bibitnya hanya ada satu Mbak. Ada di Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, tetangga desa dengan rumah saya. Jadi kalau saya di Curah Tatal, ini sebelah timurnya saya. Itu tidak sengaja ditemukan atau bagaimana awalnya? Atau persilangan yang memang sengaja? Nah, itu yang sejarahnya belum kita gali ya. Memang sudah ada begitu pohonnya sudah besar sekarang. Jadi kemudian setelah ditetapkan pohon induk tunggalnya ini oleh Balitbang Kementerian Pertanian ini kemudian ngambil bibit turunannya sebanyak 17. Kemudian setelah itu koordinasi dengan kita, ternyata juga Balitbang Kementerian Pertanian ini mengembangkan di UPT-nya yang ada di Probolinggo dengan menanam sebanyak 100 pohon. Itu ditanam tahun 2020. Nah, koordinasi keseriusan ini menjadikan kita di Kabupaten Situbondo juga serius menanam ini. Akhirnya kita tanam di UPT perbenihan kita sebanyak 100, kemudian di lokasi pohon induk tunggalnya kita tanam 110. Jadi di Situbondo baru ada 220 batang bibit yang akan kita lakukan pengembangan lebih lanjut. Nah, jadi dari inilah kemudian kita setelah panen kita coba. Jadi awalnya saya nggak percaya, dikiranya mangga garipta dengan saya. Nah, mirip ya. Kepala Dinas Pertanian menyampaikan ke saya ini bukan, tapi ini arum merah Pak. Rasanya manis. Akhirnya saya rasain benar-benar manis dan beda dengan garipta. Dan semua buahnya manis berarti, nggak ada yang kecut ya? Nah, awalnya ini mangganya hijau keungu-unguan.
Baik. Jadi waktu masih muda berarti ya. ada mangga mudanya bukan hijau ya, tetapi mangga mudanya warnanya ungu Iya. aslinya. Keunguan ya. ya. Kalau sudah tua, mangga ini kuning ke merah-merahan, merah merona. Dan yang menjadi ciri khas bahwa mangga ini ada kayak tanduk. Ini berarti kayak mengkel gitu ya. Biasanya Ya. kan kalau matang itu bukan mangga mengkel ya. Jadi Ya. agak-agak lembut atau Ya, kalau benyek mangga gitu. sering lembut kan ya. Lembut. Mangga ini kalau biasanya satu Satu tangkai? satu tangkai itu buahnya banyak. Kalau mangga biasa kan ada yang kecil, ada yang Ada yang besar. besar. Kalau ini enggak, Pak. Seragam ya. Semuanya sama. Jadi di ukuran 400 sampai 600 gram. Semuanya Sama? Walaupun buahnya banyak begitu, ya sama. Dan keunggulan ini lagi, ini tidak perlu menunggu lama. Sampai 5 tahun. Ini hanya cukup ditunggu 1,3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Sudah Berbuah berbuah. Udah berbuah. Nah, paling lama lah 1 tahun setengah. Ini sudah bisa berbuah. Jadi nunggu apa lagi nih? Kenapa Nah, nggak langsung makanya kalau disebarluaskan, ada dipasarkan? investor ya, Ini ternyata yang ini nih. ingin berusaha tentang mangga, saya ajak ke Situbondo. Ada mangga arum merah yang bisa cepat berbuah, cepat panen, hanya di umur 1 tahun setengah, sehingga investasinya tidak akan lama. Mereka akan bisa kembali lagi. Dan ini termasuk mangga premium Kualitas dan ekspor. kualitasnya luar biasa bagusnya. Dan siapa yang tidak tertarik dengan warna yang sangat cantik ini? Warna merah merona, makanya namanya mangga arum merah. Situbondo. Ini sudah Situbondo. kita daftarkan di Haki dan namanya adalah mangga arum merah Situbondo. Wih, luar biasa. Nah, bagaimana nih Pak Yudi Ya. dalam melihat perkembangan dari varietas baru mangga arum merah Situbondo ini? Ya, saya kira di Direktorat Jenderal Hortikultura ini sangat mendukung yang disampaikan Pak Bupati. Yang jelas langkah pertama kita adalah memperbanyak pohonnya. Karena tadi pohon induknya hanya 1. Kemudian di kebun percobaan kita di Probolinggo ya, dan juga di 100. Muneng ya. Itu ada 100-an, berarti ini harus segera di tempat-tempat lain dibuat blok pondasi ini. Nah, nanti saya izin Pak Bupati, saya kira karena ini kan unggul lokal dari Situbondo, Iya. tapi ini Indonesia yang punya kan ya Pak Ya, Bupati ya. betul. Nah, nanti kita segera kembangkan di beberapa daerah menjadi blok pondasi untuk sumber mata tunas. Jadi tadi Pak Bupati bilang 1 tahun 3 bulan itu dari ditempel atau dari disambung. Ya. Jadi cepat sekali bisa Cepat sekali. berproduksi. Jadi ini sama dengan beras Ya. dari Situbondo untuk Indonesia. Yang jelas kita sangat dukung bibitnya. Kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan terkait dengan sama dengan yang sudah terkait dengan komoditas-komoditas yang premium, kemudian juga kualitas ekspor. Karena nanti jangan-jangan besok untuk sementara di pasar kita masih terbatas atau Ya, tidak ada, betul. tapi di luar negeri justru ada. Ada ternyata. Itu sumber Pernah devisa. ini nggak sih? Pernah penasaran begitu? Jangan-jangan nih ada lagi nih di luar negeri. Pernah Pak? Saya hanya baca di internet. Aha. Ya, yang sejenis Warnanya ya. sama, Sama. dan itu dari Jepang. Satu itu 1 juta. 1 buah. Satu. Luar biasa, dan Situbondo punya. Iya. Kebayang. Tapi tenang ya, nggak sampai 1 Iya. juta dong ya Pak ya. Jadi biar masyarakat Indonesia Bisa menikmati. mangga arum merah dari Situbondo yang ternyata enak banget. Asli saya suka banget sih. Harus tanam sendiri Mbak Widi. Bisa juga kita di kota kan bisa dalam pot juga Iya, ya Pak dalam Bupati pot. ya. Dalam Pohonnya pot pendek, banyak sudah dalam berbuah. pot. Itu bisa ya? Dengan Bisa. mudah ya? Mangga itu gampang. Gampang paling di dalam tinggi pot, dalam pot yang gampang. sudah berbuah. Jadi kalau mangga itu kalau masih bibit itu murah, nggak terlalu mahal, 400-500 ribu. Tapi kalau sudah berbuah 1 buah aja bisa 8 juta itu 1 tabulan potnya. Wow, lalu bagaimana nih Iya. strategi yang dilakukan untuk memasukkan mangga arum merah ke bursa pasar kebutuhan domestik atau nasional ke depannya? Itu pasti menjadi cita-cita ya, bahwa ini kebutuhannya banyak nih untuk mangga varietas ini. Saya yakin dengan warnanya yang menarik, kemudian dengan rasanya yang manis sebagaimana yang kita rasakan bersama, saya yakin ini akan menjadi produk yang sangat disukai oleh masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, bisa jadi masyarakat dunia internasional. Oleh karena itu kita yang pertama harus kita jaga adalah kualitas dulu. Ya. Kualitasnya kita jaga,
Kalau untuk pemasaran kita bagi saya tidak terlalu sulit, manakala kualitas ini terjaga dengan baik, masyarakat itu sudah cinta dengan rasanya sebagaimana yang dirasakan tadi, saya yakin orang akan mencari itu. Di sisi lain kita ikutkan pameran baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengenalkan. Sudah keliling ini dong ya? Ya perlulah untuk itu ketika produksi ini sudah banyak. Oleh karena itu tadi saya mengajak investor dari luar datang ke Situbondo. Kalau memang berniat untuk mengembangkan ini, investasinya akan cepat kembali karena ini hanya dengan 1 tahun 3 bulan sudah berbuah. Anggaplah 1 tahun setengah. Investasinya sudah mulai balik. Oke, yuk mari memajukan pertanian Indonesia melalui Mangga Arum Merah Situbondo. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan lagi, masih semakin menarik perbincangan bersama Pak Yudi dan juga Bung Karna. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV sambil kita makan lagi tentunya. Abisin sayang banget kalau nggak dihabis. Ya, saya kira kalau di pusat kita pasti akan mendukung di perbanyakan benih sumbernya. Bibit itu adalah masa depan petani. Betul. Jika bibitnya unggul, hasilnya pasti unggul. Ya ampun. Sumpah ya, saking keenakan makan Mangga Arum Merah Situbondo, saya jadi ini deh, keceplosan gitu Pak, keasikan sampai lupa lagi menyapa. Saudara Kompas TV masih di Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, jangan sampai saya kehabisan durasi cuma buat makan Mangga Arum Merah. Karena enak banget, bener-bener enak. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ada Bapak Yudi dan juga ada Bung Karna masih di sini yang bisa kita ulik-ulik lagi informasinya. Nah, bagaimana kira-kira kiat-kiat yang harus dilakukan oleh Pemkab Situbondo agar padi BK Situbondo ini yang 01 dan 02 Agritan bisa lebih dikenal di Indonesia, dan mungkin juga dari varietas mangganya yang luar biasa, ada kiat-kiat yang bisa disampaikan mungkin? Ya, saya kira kalau di pusat kita pasti akan mendukung di perbanyakan benih sumbernya. Misalnya BK 01, 02 dengan ada Balai Besar Standar Instrumen Tanaman Padi, kita perbanyak benih sumbernya, kemudian juga bekerja sama juga dengan pemerintah daerah Situbondo. Jadi tadi kan ada beberapa kelas benih, jadi kita perbanyak karena ini kuncinya untuk disebarkan seluruh Indonesia. Kalau benih sumbernya tidak cukup ya tidak bisa disebarluaskan, dan diseminasinya pasti. Begitupun dengan mangga. Seperti itu. Oke, itu kan tadi kiat-kiatnya. Dari pemerintah pusat begitu ya, dari Kementerian Pertanian. Lalu ini mumpung lagi ada Pak, berbalas-balasan silahkan Pak. Kalau mau curhat begitu kan, apa yang ingin disampaikan, harapan ke pemerintah untuk kemajuan Situbondo khususnya di bidang pertanian seperti apa. Mungkin kebutuhan-kebutuhannya kan tadi pengennya disebarluaskan begitu. Silahkan loh Pak. Ya, terima kasih Pak Direktur. Tadi telah banyak yang disampaikan. Kita pun juga ingin support, kolaborasi di antara kita terus bisa kita tingkatkan agar ke depan, karena seperti yang saya sampaikan, bibit itu adalah masa depan petani. Betul. Jika bibitnya unggul, hasilnya pasti unggul. Ya sama, padi ini unggul, hasilnya juga unggul, mangga ini unggul, hasilnya juga akan maksimal. Petani bisa menikmati hasil ini. Nah, berkaitan dengan ini, berbagai kebutuhan petani tidak hanya pada bibit, tentu kepada pupuk, kepada alsintan dan lain sebagainya yang perlu mendapatkan support. Di sisi lain, pengembangan upaya untuk pembibitan ini, alhamdulillah. Jadi saya ingin Kementerian Pertanian itu benar-benar konsekuen, jadi bibit benih utamanya langsung kepada pemerintah Kabupaten Situbondo, biar pemerintah Kabupaten Situbondo yang menyebarluaskan ke, tidak melalui pihak ketiga pun, karena hakinya ini sekarang sudah diurus oleh kami. Jangan dihianati ya Pak. Wah, iya. Kita akan menyediakan lahan yang cukup luas untuk pembibitan ini. Nah, perkara masyarakat dari luar mau beli bibit benih padi BK Situbondo,
maupun mangga arum merah, silahkan. Kita terbuka dan kita akan memproduksi bibit sebanyak-banyaknya agar benar-benar bibit ini dari Situbondo untuk Indonesia. Wow, harapannya seperti apa, Pak? Nah, tentu saja ini akan bisa mengenalkan kota kami yang sangat kecil, Mbak. Di kami hanya PAD-nya hanya 281. Awal kami menjabat hanya 200. Kemudian naik menjadi 228, kemudian sekarang alhamdulillah di angka 281 sudah terjadi peningkatan. Namun demikian kota kami masih belum berkembang baik karena di Kabupaten Situbondo dulunya belum ada event baru kami lakukan dan daerah wisata sudah kami rintis, sudah kami buka yang namanya kawasan Merak Baluran sudah kami buka dan itu berserta dengan produk-produk yang kami unggulkan ini mudah-mudahan bisa mengenalkan Kabupaten Situbondo ke dunia internasional sekaligus menjadikan produk ini sebagai pengenalnya Kabupaten Situbondo. Sudah dibawa keliling kemana aja nih Pak pameran-pamerannya? Dari hasil BK 0102 lalu juga mangga arum merah ini sudah dikenalkan kemana saja sejauh ini? Sejauh ini kita hanya melalui media. Tapi Karena alhamdulillah walaupun cuma melalui media ya Mbak. Kayak Lampung sudah pesan, Blitar sudah pesan. Kemudian Subang sendiri tempatnya padi sudah pesan, termasuk Kuningan di Jawa Barat juga pesan. Luar biasa ini. Ini adalah awal yang baik bagi pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengenalkan wilayahnya ke Indonesia serta sebisa mungkin ke pentas internasional nantinya. Luar biasa. Situbondo untuk Indonesia tetapi juga untuk internasional juga. Insya Allah seperti itu. Amin. Lalu bagaimana dengan Pak Yudi, harapannya seperti apa? Ya, alhamdulillah ini salah satu daerah yang sangat progresif ya terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia. Pasti pemerintah pusat akan mendukung. Daerah kecil tapi luar biasa. Iya, luar biasa. Pasti kita akan mendukung berbagai program saya kira. Program selama ini juga terkait dengan pengembangan benih, alsintan, kemudian perbantuan pupuk dan lain-lain. Apalagi nih Pak Bupati siap dengan dana pendampingnya gitu kan. Nah, pusat juga akan ada program-program, kita kolaborasi ya. Sehingga Situbondo untuk Indonesia itu benar-benar bisa terjadi. Bisa begitu, terjadi dengan segera. Mungkin sedang proses begitu. Kedepannya mungkin ada seperti apa program-program kerjasama lainnya bukan hanya dari dua produk ini? Betul. Saya kira banyak sekali semua komoditas, pengembangan komoditas. Apalagi Pak yang ingin dikembangkan kira-kira yang bisa dikembangkan? Ya, yang jelas Situbondo ini kan potensial untuk tidak hanya padi, juga hortikultura yang lain. Nah ini tadi kan Pak Bupati sudah ada kawasan wisata, saya kira kalau ini ditanam di kawasan wisata akan luar biasa. Jadi intinya komoditas apapun karena daerah Situbondo ini potensial, hampir semua komoditas ini Pak Bupati ya, kita akan dukung. Insya Allah pusat akan dukung. Baik, inovasi berarti tidak berhenti di BK Situbondo 0102 Agritan, lalu juga dengan adanya mangga arum merah saja ya Pak ya? Inovasi itu harus terus kita kembangkan. Karena bagaimanapun juga tanpa inovasi kita tidak akan mungkin berkembang. Kalau boleh saya izin pinjem istilahnya Ibu Gubernur Jawa Timur yang namanya IKI. Jadi kita harus punya inisiatif. Dari inisiatif inilah tentu kita tidak mungkin bisa berhasil sendiri. Nah, barulah munculkannya kolaborasi di antara berbagai pihak. Dari berbagai kolaborasi ini akan muncul sebuah inovasi ini. Jadi inisiatif, kolaboratif, dan inovasi itu menjadi satu rangkaian yang harus kita lakukan di dalam menumbuh kembangkan berbagai potensi yang ada di masing-masing daerah. Kita tidak bisa menggali daerah apalagi hanya dengan APBD 1,7 triliun. Kita tidak bisa
menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi alhamdulillah Kabupaten Situbondo masih di angka 4,39 kemarin. Dan kita berharap dari berbagai ini akan hadir investasi-investasi yang mampu menjadikan kita, daerah kita ini bisa berkembang. Karena hanya dengan investasi inilah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo akan tumbuh, bisa berjalan seiringlah dengan kabupaten kota yang maju. Nah, kita harapannya seperti itu. Insya Allah bisa dan pasti bisa. Karena memang yang dijaga adalah kualitasnya ya. Investasi pasti akan datang ketika kualitasnya terjaga, dan itu sudah siap sekali dilakukan dan sedang dilakukan memang ya, bukan hanya akan oleh Situbondo melalui BK Situbondo 01 dan 02 Agritan, dan juga dengan adanya varietas mangga baru yaitu mangga arum merah. Luar biasa sekali. Tidak terasa nih 1 jam kebersamaan. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Yang mungkin bisa mengawali dari ini. Iya, apa Jadi itu? kopi Arabica kita itu sudah juara dunia pada tahun berapa gitu ya. Luar biasa. Tetapi ini sudah ekspor. Kita harapkan ini juga bisa berkembang, dan kita sudah launching dengan nama Goldenwood Coffee. Wow, luar biasa nih prestasi dari Situbondo ya. Melalui Jadi kalau Bung mau Karna. ngopi, datanglah ke Situbondo. Oke. Apa kopinya dibawa ke sini gitu, Pak? Di acara Kita ngopi kan ya. bisa ngopi beneran. Kode banget ya Pak ya. Ditunggu episode selanjutnya ya Pak ya. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya Bung Karna dan juga Pak Yudi. Terima kasih, Mbak Semoga perbincangan kita bertiga ini menginspirasi Anda saudara. Tapi sayang sekali waktunya kami bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Bapak.